Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memasuki episode ke-51, yaitu Maqam Juhud. Salah satu makom dari serangkaian makomat yang sangat terkenal adalah Juhud. Pelakunya disebut Jahid. Juhud ini sering dihujat oleh para penentang tasawuf karena meninggalkan dunia. Muhammad Iqbal menuduh pengaruh Juhud dalam ajaran tasawuf sebagai salah satu penyebab kemunduran umat Islam di dunia ini. Maka Juhud ditentang bukan saja oleh Muhammad Iqbal, tetapi juga oleh para pendukung pembaru Islam. Namun kita juga perlu memperhatikan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan persoalan Juhud ini. Pertama, Ibnu Khafif yang menyatakan bahwa tanda Juhud adalah adanya rasa nyaman meninggalkan raja. Juhud adalah pengasingan hati dari penyebab dan pelepasan tanpa harta. Ini umumnya ketika seseorang ketemu raja itu merasa senang, merasa mendapatkan kehormatan, merasa gengsi sosialnya naik, status sosialnya mengalami peningkatan-peningkatan. Tetapi itu yang diibaratkan oleh Khafif tadi, bahwa justru ketika meninggalkan raja itu merasa nyaman sekali. Itulah gambaran dari Juhud itu tadi. Kemudian Abdul Wahid bin Zaid mengatakan bahwa Juhud itu meninggalkan dinar dan dirham. Nah, kita tahu bahwa baik dinar dan dirham itu adalah jenis mata uang. Kuwait misalnya sampai hari ini masih menggunakan dinar. Kalau Saudi menggunakan real. Kalau dirham, entah ini negara mana yang menggunakan dirham. Artinya ini sebagai satu simbol bahwa ini meninggalkan dunia. Karena semua orang itu, kalau ditarik mayoritas, bisa dikatakan semua orang itu mencintai uang. Semua orang itu membutuhkan uang. Ketika orang mendapatkan uang banyak, terlihat sekali bahwa mereka itu merasa berseri-seri. Tetapi ketika mereka mengalami krisis keuangan, yang muncul adalah kesedihan-kesedihan. Sehingga pandangan Abdul Wahid bin Zaid tadi, bahwa Juhud adalah meninggalkan dinar dan dirham, sesuatu yang dicintai oleh umat manusia pada umumnya, ya sesuatu termasuk barang duniawi, itu justru ditinggalkan sebagai gambaran dari kehidupan Juhud. Kemudian di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, Abu Utsman menyatakan bahwa az-zuhdu antat rukat dunya wala tubali biman akhadaha. Juhud itu adalah engkau meninggalkan dunia dan engkau tidak peduli meskipun dunia itu diambil oleh orang lain. Jadi pandangan-pandangan tiga ulama itu seirama, senada, meskipun redaksinya berbeda. Intinya bahwa Juhud itu adalah meninggalkan dunia. Pandangan-pandangan para ulama ini memberikan batasan pengertian atau pemahaman tentang Juhud itu terlalu ekstrim, sehingga sulit diamalkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman Juhud yang baik adalah pemahaman yang realistik. Rata-rata pengertian atau pemahaman Juhud dalam kitab-kitab Islam klasik selalu dimaknai meninggalkan dunia.
lantaran dunia tidak bisa dikawinkan atau dipadukan dengan upaya pendakian menuju Allah. Namun permasalahannya adalah, jujur saja, para sufi, para wali, para nabi, bahkan rasul mana yang mampu meninggalkan dunia? Mana mereka yang mampu meninggalkan dunia sepanjang mereka berada dalam alam kemanusiaan? Karena mereka bukan malaikat. Mungkin Nabi Isa yang mampu meninggalkan dunia, karena Nabi Isa diangkat ke langit, maka Nabi Isa hidup di dalam alam malakut, bukan alam nasut lagi. Tentu kebutuhan-kebutuhan alam malakut berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan alam nasut seperti kita. Para wali, para sufi, para nabi, para rasul pun juga sebagai manusia yang membutuhkan pemenuhan jasmani seperti rumah, pakaian, makanan, dan minuman. Dan itu semuanya adalah persoalan-persoalan dunia. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apabila masih ada dunia yang melekat pada diri seseorang dan mengharap tidak terpengaruh oleh dunia itu adalah mustahil. Ibarat orang mandi madu dengan mengharap tidak ada lalat yang hinggap di tubuhnya, itu suatu harapan yang mustahil terjadi. Sementara Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa orang jahid atau pelaku juhud adalah orang yang hidup di dunia tetapi tidak meletakkan hatinya di dunia. Mereka bekerja memang di dunia tetapi untuk akhirat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib memberikan definisi yang sangat manis tentang juhud, yaitu juhud bukan tidak memiliki dunia, tetapi tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh dunia atau harta. Artinya juhud pun juga tetap harus membutuhkan dunia, tetap memiliki dunia, tetapi tidak dimiliki atau dikuasai oleh dunia. Berbeda dengan sikap mencintai dunia. Kalau mencintai dunia pasti akan dikuasai oleh dunia. Ada pepatah Arab yang mengatakan, man ahabba say'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, dia menjadi hambanya sesuatu itu. Ketika seseorang mencintai misalnya mobil mewah, maka karena saking cintanya begitu bangun, itu sudah diulapi, sudah dibersihkan, padahal dirinya sendiri belum mandi. Maka dia terperangkap perbudakan, dia seolah-olah menjadi budaknya mobil mewah itu. Imam Al-Ghazali melukiskan juhud yang ideal. Beliau menuturkan bahwa kesempurnaan juhud adalah juhud yang melampauinya dan tidak memandangnya sebagai suatu kedudukan. Barang siapa meninggalkan dunia dan mengira telah meninggalkan sesuatu, maka ia membesarkan dunia. Karena dunia bersama orang-orang yang berakal, dan pemiliknya seperti seorang yang menghadang dari rumah raja. Seekor anjing di depan pintunya, maka ia melemparkan sepotong roti dan mengusirnya melalui roti itu. Kemudian memasuki rumah raja dan duduk di atas tempat tidur raja, karena setan adalah anjing di depan pintu Tuhan. Sementara Ibnu Khaldun menyatakan bahwa juhud itu mengalami suatu hierarki atau perkembangan-perkembangan di mana perjalanan juhud dalam Islam melalui 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase ektase, yang kedua fase sufisme praktis, dan yang terakhir adalah fase filosofis.
Fase-fase ini menunjukkan suatu urutan dari tingkatan rendah sampai pada tingkatan yang tinggi. Menurut Imam Ghazali, zuhud itu memiliki beberapa tingkatan. Pertama, seseorang berpantang sementara dirinya cenderung ke dunia, tetapi dengan berjuang, dan ini adalah pertapa bukan jahid, namun awal dari pertapaan zuhud. Tingkatan kedua, seseorang melarikan diri dari dunia dan tidak menjaganya karena ia tahu bahwa menggabungkannya dengan kebahagiaan akhirat tidak mungkin. Maka ia membiarkan dirinya meninggalkannya, dan ini adalah zuhud. Sedangkan tingkatan yang ketiga, dia tidak condongkan dirinya di dunia ini, dan dia terasing darinya, tetapi keberadaan dan tidak keberadaan bersamanya sebagai satu. Sedang uang bersamanya seperti air, sementara perbendaharaan Tuhan yang Maha Esa itu seperti laut. Kalau uang sering kita persepsikan sebagai suatu kenikmatan, sehingga kita mencintai uang itu sesungguhnya tidak ada artinya apapun dibanding dengan perbendaharaan yang dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa, yang diibaratkan oleh Imam Ghazali tadi seperti laut tadi. Demikian dari saya penjelasan terkait dengan makom yang terkenal yang disebut sebagai zuhud. Ini sering menimbulkan kontroversi pemikiran antara pendukung dan pembelanya karena berbeda persepsi di dalam memaknai dan memahami hakikat zuhud itu sendiri. Saya pribadi itu saya lebih condong pada pandangan Ali bin Abi Thalib bahwa zuhud bukan tidak memiliki dunia, tetapi tidak dimiliki oleh dunia atau tidak dikuasai oleh dunia. Dengan demikian, dunia tetap kita cari, tetapi kita tidak pernah terpedaya oleh dunia itu. Justru dunia itu kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan perjuangan agama Islam, kepentingan-kepentingan perjuangan misi sosial, termasuk membantu fakir miskin dan lain sebagainya, atau kelompok-kelompok yang sangat membutuhkan bantuan untuk menyambung kehidupan, untuk menyambung pendidikan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya dan lain sebagainya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.